Oke. Ya, ini kita bahas masalah radio ya. Saya jadi tertarik ada satu kasus mungkin. Apalagi ini informatika ya. Informatika kan artinya Anda bermain dengan access point ya. Anda bermain dengan 2,4 giga, Anda bermain dengan 5 giga. Ini ada contoh sedikit. Ini adalah gambar radar BMKG di Gorontalo. Jadi di Gorontalo. Siapa ada orang Gorontalo? Ada orang Gorontalo sini? Ada? No? Dari mana? Gorontalo. Oh iya. Jadi ini ada gambar radar BMKG Gorontalo. Ini kejadian tahun 2019 kemarin. Di sini itu citra radarnya kelihatan ada garis 3 ya. Iya toh? Ini penyebabnya adalah penggunaan frekuensi access point yang sembarangan. Ada orang-orang ABJI di sini. ABJI. Kemarin dapat semenjak 2018 itu gangguannya sering muncul. Dan pelakunya adalah penggunaan frekuensi 5 giga yang sembarangan. Ini contohnya. Ini contoh langsung di citra radar BMKG Gorontalo. Ini kondisi sebelum. Next. Dirubah gambarnya. Dirubah gambarnya. Ini setelah kita tangani, setelah UPT di sana melakukan penanganan gangguan. Jadi bersih, Pak. Jadi sebelum tadi, yang 3 gambar tadi itu menyebabkan para petugas di BMKG tidak bisa melakukan citra radar di area yang ada garis karena dia tidak tahu di situ ada apa. Penggunaan frekuensi radar BMKG itu, Pak, memakainya di 5 giga juga. Itu mungkin yang banyak tidak sadar. Siapa di sini suka oprek access point? Kalau kita pakai frekuensi yang kita pilih negara Indonesia itu pilihannya hanya ada 5725 sampai 5825. Tapi penuh. Jadi banyak orang oprek. Dia buka kalau pakai TP-Link dia buka test mode. Pilih frekuensi sembarang dari 4 giga sampai 6 giga. Banyak orang pakai 5,6. Nah, yang sering main pasti senyum-senyum. Ada gangguan radarnya, Pak. Kenapa pakai di 56? Tidak ada gangguan lain katanya. Katanya tidak ada gangguan lain. Tapi frekuensi itu sudah tercoupling. Di situ ada radar BMKG. Apa dampaknya? Siapa yang pernah naik pesawat pada saat turun pesawatnya gemetar? Sering, Pak ya? Oh iya, keluarga di Jogja tuh, Pak. Iya. Itu karena apa? Karena petugas BMKG tidak bisa memberikan perkiraan cuaca yang benar kepada pilot. Sehingga pilot kira-kira. Itu dampak penggunaan BWA yang sembarangan, Pak. Tahun 2012 di Gorontalo pernah ada satu pesawat Lion patah sayap pada saat turun. Ini kisah nyata, coba tanya di sana. Betul. Itu patah sayap karena apa? Saat itu gangguan radar kayak gini. Tiga garis tadi itu adalah jalur landing pesawat. Perkiraan cuaca pada saat awan tinggi bisa pakai satelit. Jadi kalau Bapak buka bmkg.go.id ada citra satelit, kelihatan, Pak. Tapi awan rendah sampai angin itu bergantung sama radar cuaca dan balon cuaca. Pada saat itu balon tidak diaktifkan, hanya ada radar. Tiba-tiba ada angin, tidak bisa diperkirakan sama petugas ATC. Pilot paksa landing, patah sayap, syukur tidak ada orang meninggal. Jadi kalau bapak-bapak semua, saudara-saudara ya, kalau saudara-saudari semua nanti main access point, hindari penggunaan frekuensi 5,6 karena di Ternate ada satu radar cuaca, Pak. Sebelum Bapak ke Jiko Malamo, ada satu gedung ada kayak bola warna putih di atas itu. Nah, yang suka pergi Batobo itu. Di situ ada satu radar, pakainya 5,6 juga. Itu supaya pesawat bisa tahu perkiraan angin, perkiraan arah datangnya angin, perkiraan suhu. Saudara-saudara semua pakai, tidak ada masalah buat mas-mas. Yang jantungan yang di pesawat, Pak. Seperti itu. Sekarang gini, bisa buka bmkg.go.id, cari di situ citra radar. Gangguan sekarang yang terjadi itu di Yogyakarta. Tolong dibuka, bisa di browsing tadi, ada tadi link.
Itu paling bawah biru. Coba di screen searching turun Pak, sampai ke Yogyakarta. Ini betulan. Gara-gara penggunaan BWA sembarangan. Dan Jogja adalah markas penggunaan BWA terbesar di Indonesia. Ini Bapak ke Jogja tuh? Nah, gemetarnya karena ini Pak. Siapa-siapa yang mau ke Jogja, hati-hati. Jadi lebih turun di Kulon Progo ya Pak ya, dibandingkan turun di Pak Adi Sucipto Pak ya. Bali Surabaya ya. Jadi karena ini, sekarang UPT Jogja itu lagi banting tulang, darah dan keringat untuk bersihkan ini. Karena bagaimana caranya melihat awan kalau posisinya gitu. Coba teman-teman Abji cek, kayaknya Jogja itu kemarin lagi rapat. Ini Pak dampaknya. Jadi itu intermezzo dari saya. Kalau semua saudara-saudari di sini mau pakai access point, jangan setting di frekuensi 5,6 giga. Dampaknya itu sana. Terima kasih. Itu saja, makasih.